Ada seorang istri yang selalu menyelisihi suaminya. Hampir di setiap perkara, tidak jarang diskusi yang semula berjalan tenang, selalu berakhir dengan perdebatan disertai suara yang tinggi dari istri dan egoisme terhadap perbedaan pendapat. Hal ini menimbulkan kekecewaan dan ketidakridhaan di dalam hati suami karena merasa tidak dihargai sebagai seorang pemimpin dan merasa tidak dihargai sebagai seorang pemimpin dan merasa direndahkan. Mohon nasihatnya, selain sabar, apa yang harus dilakukan oleh suami? Apakah apa yang dilakukan istri tersebut termasuk dalam nusyuz? Jazakallahu khairan. Ya, para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Ketika kita hidup dalam rumah tangga, maka kita harus sadar akan posisi masing-masing. Ya, ini penting. Kalau kita tidak sadar akan posisi kita dalam keluarga, maka keluarga kita bisa bubar. Atau paling tidak, keluarga kita tidak harmonis. Dan Anda melihat ya, sebab ini atau hal ini itu termasuk di antara salah satu sebab terbesar dari perceraian. Termasuk salah satu sebab terbesar dari perceraian adalah ketidaksadaran dari anggota keluarga terhadap posisinya. Seorang suami harus sadar dengan posisinya. Seorang istri harus sadar dengan posisinya. Islam sudah mengatur, kalau bahasa orang sekarang, susunan organisasi dalam rumah. Jadi ada ketua, ada kepala rumah tangga. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan kepala rumah tangga itu suami. Kepala rumah tangga itu ayah. Itu ketentuannya bukan dari manusia. Ketentuannya dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui ciptaannya. Ini yang cocok, ini yang banyak maslahatnya. Makanya Allah tentukan seperti itu. Seorang istri harus sadar bahwa dia itu di bawah suaminya. Dia itu berada di bawah kepala rumah tangganya. Harus sadar ini kenyataannya. Ini memang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita tidak sedang membicarakan tentang ini berarti merendahkan wanita, tidak. Ini seperti kita dalam sebuah organisasi. Kenapa harus ada kepala? Kenapa harus ada wakil misalnya? Harus ada anggota. Apakah itu berarti merendahkan yang anggota-anggotanya? Kan tidak. Harus ada susunan seperti itu agar kalau terjadi sesuatu, maka kita bisa kembali ke aturan itu. Jadi misalnya ya, seorang kepala dalam sebuah organisasi mengajak diskusi anggota-anggotanya. Kemudian ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat. Setelah itu ketua memutuskan bahwa pendapat yang diambil adalah pendapat B, bukan pendapat A. Apa kewajiban dari anggotanya? Mengikuti. Seperti itulah harusnya keluarga kita. Jadi suami bisa mengajak diskusi dengan istrinya. Seorang ayah bisa mengajak diskusi anak-anaknya. Tapi keputusan ada di kepala rumah tangga. Keputusan ada di kepala rumah tangga. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan seperti ini. Bisa jadi keputusan kepala itu tidak sesuai dengan keinginan anggota. Dan bisa jadi keputusan kepala tidak lebih baik daripada pendapat anggota. Bisa jadi. Tapi ketika sudah diputuskan, sudah. Coba bayangkan apabila anggota-anggota dalam sebuah organisasi itu tidak sadar dengan posisinya. Bubar itu, organisasi itu hilang. Tidak akan jalan. Maka kalau kita ingin menjaga keutuhan rumah tangga, jagalah posisi masing-masing. Ketika misalnya seorang suami sudah bersikeras dengan pendapatnya, seorang istri harus sadar bahwa dia istri. Kaget saya. Bahwa dia istri. Istri itu harus tunduk kepada suaminya. Ini konsekuensi. Kalau tidak mau tunduk kepada suami, jangan menikah. Iya. Konsekuensi sebagai seorang istri harus tunduk kepada suami.
Itu kewajiban. Hak dari seorang suami adalah ditaati oleh istrinya. Makanya ada nusyuz. Ada hukum nusyuz, hukum membangkang. Kenapa? Karena kewajiban seorang istri itu harus taat patuh. Walaupun keputusan suami menurut dia kurang baik. Selama tidak melanggar syariat, maka ikuti. Bersabarlah. Mungkin nanti keputusan itu bisa diubah di lain hari. Kalau tidak seperti ini, maka keluarga kita akan tidak harmonis. Ya, bahkan bisa bubar.